ketika di masa penderitaan itu kita lebih fokus melihat hidup itu sendiri dibandingkan daripada kita bahagia. Dari buku-buku lu itu kayaknya lu udah banyak ya tentang bagaimana sih menghadapi kehidupan, bagaimana. Iya, kayak suatu banget. Iya kan, no, gue gak bilang lu so tua, gue bilang lu old soul. Old soul, iya. Gue sebagai orang tua dari anak-anak Gen Z, gue tuh selalu bingung antara bersyukur atau takut. Untuk beberapa detik ke depan gue jadiin lu presiden Republik Indonesia. Waduh. Dan gue minta kasih gue quick fix untuk memperbaiki dunia literasi Indonesia. Gue mau bikin Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku dan kali ini adalah segmen terdampar gitu. Gue yakin lu saat ini begitu dilihat gue ngomong, lu pasti ngeliatnya ke sebelah gue kan. Karena selalu tamu yang jadi perhatian, jadi kita fokuskan perhatian pada tamu kita. Tapi sedikit cerita dulu deh. Terdampar adalah sebuah segmen di mana kami mengundang tamu yang akan kita damparkan ke sebuah pulau terpencil dan mereka hanya boleh membawa 3 buah buku dan 1 buah lagu. Buku udah jelas dong, tapi kenapa ada lagu nanti akan kita jelaskan nanti. Tapi yang jelas ini sebenarnya untuk menggali apa sih buku-buku yang menjadi perhatian narasumber kita. Kalau lagu tuh kayaknya untuk lebih hal-hal yang lebih personal deh. Apa sih yang menyentuh mereka dari sebuah lagu segala macam. So, langsung aja. Nggak berpanjang-panjang. Tamu kita kali ini adalah, gue boleh bilang lu bookstagrammer gak sih? Iya, gue bookstagrammer. Asik. Kalau anak-anak yang sering follow bookstagrammer atau penggemar buku pasti udah kenal lah. Alia Putri, lengkapnya siapa sih? Iya, panggil aja Alia Putri deh, panjangannya. Alia Putri ya. Kita panggilnya Alia aja. Oke. Sudah siap didamparkan? Ya, udah siap. Udah siap. Dia sih udah pakai jaket tentara, datang ke sini udah bawa ransel, udah siap, kayaknya udah bawa bekal segala macam. Iya, udah bawa perbekalan ya. Udah bawa perbekalan. Ada minuman, silakan diminum. Dan tapi sebelumnya sebelum kita masuk ke buku pertama, gue nanya dulu deh. Iya. Gimana nih? Bookstagrammer tuh apaan sih? Bookstagrammer itu apa ya? Konten kreator kali ya. Bisa dibilang yang emang share buku lebih konsisten gitu di Instagram. Karena kan kalau bookstagram itu adalah apa sih, kayak konten-konten, semua konten buku. Jadi apapun, kayak misalnya pembaca terus dia share buku, ya berarti itu bookstagram masuknya. Kapan mulainya sih? 2020 mulainya. Wow, udah lumayan lama ya. Pas pandemi. Memang benar-benar karena gabut aja kali ya. Gabut, dia bisa dibilang gitu. Awalnya nggak kepikiran gitu mau bikin konten buku kan. Tapi waktu itu kan banyak banget baca buku. Yap. Terus nyari rekomendasi buku. Maunya kan rekomendasi buku non fiksi gitu kan. Yap. Oke. Terus liburan, aku kan lagi kuliah tuh waktu itu. Terus ngapain lagi ya, pandemi tuh kayak lama banget kan, 2 libur 2 minggu gak kelar-kelar nih. Mohon maaf ya. Bener-bener. Pandemi itu adalah era kegabutan massal banget. Massal banget ya, akhirnya jadi tiba-tiba produktif gitu ya. Akhirnya kepikiran, kayaknya waktu itu pernah ikut kelas. Ada orang yang review buku. Niatannya tadinya bisa nih dapat buku gratis gitu. Jadi itu niatnya ya. Tapi di situ berkenalan lah. Ternyata sebagai pembaca pun nggak tahu kalau misalnya ada banyak komunitas buku yang online. Terus juga tempat baca buku di mana. Nggak tahu juga, padahal sama-sama di Jakarta tapi nggak pernah kenal sama tempat-tempat itu. Nah itu ternyata ada komunitas yang khusus ngomongin itu, buku. Betul. Jadi seru ya. Menjadi pembaca tuh nggak cuman sendiri aja. Jadi bukan kegiatan yang individu aja ya, tapi juga bisa dilakukan secara berkelompok, berkomunitas gitu ya. Nah ya bisa berkomunitas, karena itulah namanya, kayak gimana kan suka ada orang nanya, Kak gimana caranya ya mau jadi bookstagram, bikin aja akun Instagram. Terus ngomongin buku. As simple as that. Tapi ya kalau gue lihat akun-akun di Instagram, terus percakapan-percakapan yang terjadi, emang tuh rata-rata banyak yang bilang, aku tahu ini dari Mbak Alia, aku tahu ini dari Mbak Alia. Lu kayaknya nyebarin segala macam informasi tentang dunia perbukuan ya. Tiba-tiba jadi sosialisasi masif banget ya. Apalagi followernya udah gede. Berapa? 40.000, 50.000 follower lu sekarang? 90.000 lebih. Salah ngomong. Gue bilang itu mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu. Gue masih lihat itu di angka-angka 40-50an. 90.000 lebih. Iya. Untuk ukuran bookstagrammer itu udah gila sih.
ada lagi yang lebih banyak lagi, ada juga sih yang udah 100-an gitu. Tapi kan emang ternyata kalau di buku itu udah 10.000 aja tuh udah gede, lumayan gitu loh. Banget gitu. Ternyata banyak ya orang yang berdedikasi untuk follow akun seorang pembaca untuk dapetin rekomendasi buku dengan secara sukarela. Kenapa menurut lo? Karena mungkin gini ya, kita kan nggak pernah. Kita kurang info aja atau gimana? Pertama gitu, aku ngeliat kan, kayak mungkin orang nggak minat nih, karena aku kan bikinnya Bookstagram yang khusus buku-buku non-fiksi, karena kan namun niatnya pengen nyebarin rekomendasi gitu kan. Nah ternyata kok banyak yang ngikut akun itu, penasaran juga sebagai pemilik akunnya apa yang dicari sama orang lain. Ternyata orang lain itu butuh rekomendasi bacaan yang cocok sama permasalahan hidupnya, tapi nggak tahu mau baca mana dulu. Jadi kayak ngasih panduan tiba-tiba gitu. Emang nggak cukup ya datang ke toko buku terus ngelihat di rak-rak bestseller? Mungkin bingung sih, karena mungkin kalau aku asumsinya ketika orang udah baca buku bestseller, berarti dia butuh bacaan selanjutnya. Karena nagih. Benar. Bagus nih bukunya. Kak, biasanya banyak yang nanya, Kak setipe ini apa ya? Dengan mood yang kayak gini, spesifik gitu dia ngasih taunya. Udah jadi konsultan gak tuh ininya? Kira-kira konsultasi, bukan ruang ini. Terus ada yang misalnya, Kak aku habis patah hati, terus dia mau balas dendam. Gak usah balas dendam, coba perbaikin diri aja. Nih aku kasih rekomendasi bukunya. Asik. Dan memang pas banget karena Alia itu bacanya luas banget, kemudian juga banyak info-info menarik. Jangan lupa, gue sih nggak perlu bilang follow, udah ya orang semua udah tahu deh. Tapi tetap aja follow di @bacaan_Alia. @bacaan_Alia. So get ready, kita akan mulai damparin Alia dengan buku yang pertama ya. Pilihan lu buku pertama apa? Pertama ini. Itu kamera bisa ditunjukin tuh, kamera yang eksklusif buat Alia. Ini buku Hidup Ini Indah, covernya bagus ya. Hidup Ini Indah oleh Frank Martella. Ya, ini kayaknya buku sejenis, kalau tahu Viktor Frankl yang Search for Meaning. Yes. Nah ini tuh dia lebih eksistensial. Jadi kayak kita bertanya kenapa kita hidup di dunia tapi kok menderita gitu. Dia mempertanyakan nih. Lu berat amat sih baca. Tapi apa yang kau cari Alia? Hidup itu indah. Jadi dia mempertanyakan sebenarnya kita ngapain di dunia gitu kan. Karena dia menjawab kebahagiaan itu kan biasanya jadi tujuan hidup orang kan kebanyakan. Sebenarnya itu bukan tujuannya. Tujuan hidup itu tuh bukan cuman aku mau bahagia terus selama ini kita menderita gitu atau gimana. Sebenarnya kan enggak, tapi kita enggak pernah ngelihat ada sisi diri kita yang sebenarnya bahagia tuh nggak usah kita cari, udah ada gitu loh. Intinya buku ini tuh gitu. Tapi filosofis memang, kayak biasanya kan tidak banyak. Ini berarti apa sih, semacam jadi mirip-mirip Viktor Frankl lah ya? Bisa dibilang gitu karena kan dia bilang ya, kan kita itu pengen apa sih? Udahlah hidup ini menyedihkan gitu. Tapi sebenarnya dari penderitaan itu manusia sebenarnya belajar apa sih yang sebenarnya dia inginkan di dunia ini. Jadi bahagia itu dicari dengan cara yang cukup menderita sebenarnya. Bahagia itu dicari dengan cara yang cukup menderita. Dalam cuy. Iya sih memang harus, namanya perjuangan segala macam kan. Oke, so kalau gua misalnya suka baca bukunya Frankl, Man's Search for Meaning, gua akan bisa enjoy buku ini. Iya, ini dia lebih kalau Viktor Frankl kan mungkin dia nyari makna dari penderitaan yang udah ada dia laluin, terus ada logoterapinya gitu kan. Yap. Kalau ini tuh dia gimana caranya memaknai itu dari kehadiran kita di dunia. Kan kita suka nganggap kayaknya kita tuh nggak guna deh, sebenarnya aku biasa-biasa aja gitu. Agak absurd ya judulnya. Dia tuh ada ngomongin Albert Camus juga di sini. Ngomongin Albert Camus. Iya. Jadi gue bisa bilang ini berarti dia buku-buku filsafat gitu kali ya. Iya, hidup-hidup yang absurd gitu loh. Tapi akhirnya dia bisa bilang, kita itu punya pilihan loh untuk
bisa memilih kebaikan dan kebajikan gitu. Sebenarnya bisa aja kita milih itu, tapi kita milih cara yang tadi, aku kayaknya nggak beruntung, aku kan hidupnya biasa-biasa aja, akhirnya dia tidak mengizinkan diri mereka bahagia. Sebenarnya kan banyak orang yang peduli sama kita gitu kan. Tapi karena kita nganggep hidup ini nggak ada artinya, akhirnya kita nganggep keberadaan orang-orang ini tuh biasa aja. Padahal enggak, orang tuh peduli, orang tuh sayang sama kita, cuman kita nggak pernah mengizinkan itu masuk, kayak nyusahin. Gue malah jadi keponya gini. Kenapa lu jadi suka baca buku ini? Apa yang membuat lu suka? Ya selain covernya bagus ya, Mas. Selain covernya bagus ya, awalnya karena Mas penasaran gitu loh sama pemikirannya Viktor Frankl. Terus pengen tahu gitu loh sebenarnya makna perhidupan tuh kayak gimana. Biasa namanya orang-orang masa pandemi krisis ya, terus tiba-tiba ini bacaan lu pandemi sebenarnya ini. Kita dikasih banyak waktu lowong nongkrong di situ. Jadi filsuf ya jadinya, kayak ini sampai kapan ya di pandemi ini, untuk apa ya gitu kan. Untuk mempersiapkan apa kita ke depannya, kayak gitu lah pertanyaan-pertanyaan masa depan gitu. Cuman kan kita nggak tahu kan gimana cara mendapatkan jawaban itu. Nah di buku ini dia menawarkan kayak hiduplah saat ini gitu, dan menjawab pertanyaan yang mungkin kayak kita nggak sempet nanyain itu ke siapa yang ini filsafat banget. Keren sih, lu sampai. Tapi ini self improvement, aku pikir kan kayak ya udah masuk kategori self improvement. Nah itu dia, makanya gue tuh kadang-kadang suka kenapa dia nggak ke filsafat? Padahal saya nulisnya kayak ini buku filsafat kan, akademik banget. Terus Frankl aja kan ada yang masih masukin dia ke self improvement dan motivation. Padahal Frankl itu juga buat gue filsafat banget kan. Filsafat banget kan itu sebenarnya. Atau psikologi lah gitu yang emang spesifik, bukan self improvement kan yang menurut pandanganku orang yang mungkin ya dia nggak punya expertise apa, terus ya udah self improvement gitu. Tapi kan ini dia punya expertise-nya gitu. Akademis. Agak teoritis ya. Kalau gue agak teoritis. Lu anak kuliahan. Lu udah kerja deh sekarang ya, Bu. Lu udah bukan anak kuliahan lagi. Latar belakangnya kuliahnya apa? Sosiologi. Anak sosio, pantas aja. Ini bergaul pasti sama hikmat, ya kan? Satu ini ya. Satu kantor. Satu ini ya. Satu frekuensi banget ya. Sebelum kita pindah ke buku kedua, apa menurut lu secara pribadi hal yang sangat berharga yang lu dapat dari buku ini? Lu kebayang dong, lu udah terlatih dong, terdampar ketika pandemi kan kita semua udah terlatih kan. Ketika lu harus terdampar di pulau, lu memaknai hidup segala macam. Apa yang menurut lu yang sangat berharga yang lu dapat dari si siapa Martella ini? Dia tuh bisa dibilang kayak kita tuh menderita karena sesuatu hal, itu tandanya kita dipersiapkan untuk bisa menjalani kehidupan yang sebenarnya berharga. Kok bisa? Sedih banget kan gitu si ceritanya. Karena ketika di masa penderitaan itu kita lebih fokus melihat hidup itu sendiri dibandingkan daripada kita bahagia. Kan kita pandemi jadi merenung lagi. Ternyata aku butuh ya ngobrol sama orang lain yang tadinya aku pikir itu biasa aja. Tapi ternyata hal itu yang kita rindukan waktu pandemi. Iya sih. Kangen kan? Kayak ngopi, ngobrol, nggak pakai masker. Bener banget. Gue pribadi adalah orang yang terbiasa sendiri. Dalam artian gue lebih suka di rumah baca buku sendiri, nggak diganggu orang gitu ya. Gue nggak suka nongkrong, gue nggak suka apalagi konser segala macam. Pameran-pameran gue gak pernah. Tapi pandemi itu gue bener-bener kangen banget ngobrol dengan orang. Iya kan? Buku kedua yang dipilih Alia, gue langsung tertarik pada covernya. Itu warna favorit gue tuh. Nixon. Pas banget kan kita nyeritain tulis-tulis Belanda. Orang Belanda. Siapa penulisnya? Nggak tahu nih namanya Olga Macking. Covernya bagus kan? Nixon. Judulnya lengkapnya apa? Rahasia hidup bahagia tanpa melakukan apa-apa. Ya Allah, ampun ya. Pilihan kedua lu juga ternyata masih terkait erat dengan pencarian jati diri. Tapi ini nggak ngapa-ngapain.
Bedanya yang tadi ini kan Kalau ini kan lo harus menderita segala derita, macamnya, merenung absurdnya gitu, segala absurdnya macam. memandang hidup dengan absurd. Ini dengan bengong. Tapi serius emang bengong. Iya, gak ngapa-ngapain. Ceritain dong. Oh cocok nih buat di Cocok. pulau nih, bener-bener. Pulau nih, anak pulau nyantai kan. banget gue. Gaya hidup gue nggak bisa ngapa-ngapain kan Iya, gitu. iya, Terus iya. kalau terdampar bawa apa, ini adalah awalnya kepo karena Belanda. Iya. Ya kan, ngelihat orang Belanda tuh kayak apa sih, kan kita tahu ya gimana sejarah kita sama Belanda gitu. Tapi pengen tahu sebenarnya apa rahasia. Aku tuh pernah baca di buku The Atlas of Happiness. Tapi bukan yang jadi pengantarku untuk baca buku Nixon. Karena di situ dibahas Nixon. Tapi cuma dikit doang. Ini loh rahasia hidup orang Belanda. Karena katanya mereka paling bahagia. Karena apa gitu kan. Terus ternyata mereka itu punya waktu khusus untuk gak ngapa-ngapain. Bengong doang, liatin ini aja. Kayak liatin sungai gitu kan. Duduk di taman terus gak ngapa-ngapain. Itu windmill gitu kan. Iya, gak melepaskan beban di dalam pikiran. Oke. Dia gak baca buku, gak apa. Kan kita selalu nganggap baca buku tuh adalah aktivitas gak ngapa-ngapain. Itu masih tetap mikir. Pas baca buku ini, itu beneran literally bengong. Oh, ya? Kayak kalau kita tuh pernah aja kayak ke pantai terus duduk terus bengong. Gitu aja. Kok itu bisa bahagia? Nah ternyata dia ngebuat suatu kondisi yang emang satu hari khusus, kayak nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain. Terus dia cuman bilang ada lokasi pantai, duduk-duduk aja. Kok bisa sih orang itu tuh kayak ngerenung gitu. Makanya balik lagi ketika kita punya waktu luang, di buku ini tuh juga ceritain kan, sebenarnya orang tuh fitrahnya mikir gitu, tapi karena mereka sibuk, mereka nggak sempat memikirkan kebahagiaan tuh apa, gimana, harus dibikin nggak ngapa-ngapain. Gua mau tanya lu ke bagian yang kedua itu, tanpa melakukan apa-apa. That sounds keren banget gitu. Keren banget. Apa sih? Emang Nixon ngajarin kita harus ngapain sih? Kan dia bilang ya, kadang tuh nggak tahu ya, ini ada di perspektif baru gitu. Nih kayak ada di dalam bukunya tuh dia ngasih rehat. Iya. Nah orang Belanda tuh kata dia di dalam buku ini tuh, kita tuh nggak harus loh punya hari untuk melakukan kesibukan. Karena kita ulang. Kita nggak harus punya hari yang nggak punya, ya udah santai aja gitu. Kita perlu punya hari yang santai aja, gitu. nggak yang punya kesibukan, betul-betul santai, dan nggak memberatkan pikiran kita gitu. Apa itu aktivitasnya? Bengong. Dia tuh ceritain orang piknik gitu kan. Terus kenapa sih orang-orang Belanda tuh tenang gitu kan? Nah ini kayak kan jadi aku nggak tahu kan karena belum pernah ke sana. Tapi apakah orang Belanda bisa kayak gitu ya? Kan kita dulu mikirnya mereka sangat harus yang kerja mulu gitu-gitu. Lah mereka jauh-jauh datang ke kita buat ngambil rempah-rempah kita gitu. Kerja tuh. Gitu. Tapi ternyata mereka santai. Katanya kayak kita duduk, misalnya duduk di sofa, rebahin badan. Beda sama meditasi yang harus punya kondisi tertentu gitu. Iya. Mengatur nafas apa gitu kan. Nah ini tuh duduk aja di sofa, biarin aja 10 menit tuh diam gitu. Dan itu susah ternyata, karena pasti ada pikiran-pikiran yang kita tuh terlintas gitu. Iya. Nah makanya mereka kalau kondisi nggak mikir itu tuh susah sebenarnya. Apakah itu bukan malah jadi anti produktif? Nah terus yang lucunya adalah pembenarannya adalah dia harus ngasih Nixon itu untuk menjadi bahan untuk orang rehat. Jadi dia produktif karena otak dia nggak mumet tuh, udah hilang si beban-beban itu, dibiarin hilang. Akhirnya kita mikir kan kayaknya kalau kita aktif terus tuh produktif, enggak, itu sibuk. Tapi kalau kita bisa melakukan sesuatu hal dan berkualitas, akhirnya kita produktif. Tapi ada rehatnya, kasih jeda, kasih punya perhatian. Oh ini harusnya kita ngelakuin hal ini. Dari apa? Bengong gitu.
guys. Kan makanya orang-orang bengong tuh bisa kreatif ya. Benar. Dari kayak kita tiba-tiba jadi kreatif kayak aku gitu ngelihatnya. Tiba-tiba bikin konten. Itu kan lagi nggak ngapa, kondisi emang lagi nggak ngapa-ngapain banget itu. Bosen, males, nggak ada tenaga, gabut. Ngide, kayak bagus nih bikin ini. Emang iya ada iya kan? Harus nggak ngapa-ngapain dulu. Dan tadi ada dua kata menarik tadi Alia bilang. Iya. Sibuk tuh belum tentu produktif loh. Iya kan? Jadi Iya. beda tuh antara sibuk dengan produktif. Lu bisa aja sibuk duduk di depan komputer lo tuh ngetik segala macam, belum tentu itu produktif juga gitu kan ya. So oke, apa yang paling berharga yang lu dapat dari buku ini? Iya. Selain yang lu ceritain tadi. Jadi tuh kayak ternyata ngasih waktu jeda itu adalah kebutuhan manusia yang kita nggak pernah tahu itu ternyata kita harus melakukan itu. Aku nggak ngasih tahu aja itu buku Nixon. Kan kita suka ngerasa bersalah kan, kayak kok aku tidak berdaya. Cuman 5 menit doang gitu. Iya. Dalam hidup aja itu mengubah banyak hal sebenarnya. Lu tuh old soul banget sih. Nggak, sorry, karena gue ngebayangin gini loh, orang-orang seusia lo, anak-anak seusia lo, gue asumsikan lo baru beberapa tahun lulus kuliah kan ya. Itu biasanya apa ya, jarang yang kayak Alia gitu yang mikirin hidup banget gitu ya, old soul banget gitu. Tapi ya pasti ada alasannya dong, kita nggak bisa tahu itu. Nanti Alia lah kalau dia mau cerita dia cerita. Tapi itulah Nixon tadi yang ngajak kita untuk istirahat bentar yuk gitu ya. Iya, kita mau mikirin sesuatu hal tapi gak usah mikir dulu yuk. Kita lepasin dulu pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Iya, gak usah pikirin tugas kuliah dulu yuk. Iya. Bentar aja. Diem ya gitu. Diem aja deh. Ya 10 menit lah, syukur-syukur bisa 20 menit. Iya, bisa gak? Tahan gak? Wow, so itulah buku kedua dari Alia tadi, Nixon. Penulisnya sekali lagi judulnya adalah Bahagia tanpa melakukan Rahasia Hidup Bahagia Tanpa Melakukan Apa Saja. Yeah. Kayaknya bakal masuk nih ke buku gue. Ini masih ada yang dijual dong ya pastinya? Masih sih, kayak sekarang ini. Penerbitnya? Ini dari Bentang Pustaka. Oke. Sebenarnya ini antitesis dari produktivitas, tapi sebenarnya kunci produktivitas adalah Nixon. Antitesis dari produktivitas, tapi sebenarnya itu adalah kunci dari produktivitas. Tuh, langsung dirangkumin bukunya sama Alia. Gue dari tadi udah ngelirik-ngelirik. Ya elah, Alia bukunya begini semua ya modelnya. Lu tuh suka non fiksi ya? Iya. Kenapa? Lu gak suka fiksi? Suka. Kapan terakhir lu baca fiksi? Baru sekarang ini baca fiksi. Terakhir deh, dari sebelum rekaman ini, beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu. Lagi baca sih. Oh lagi baca? Iya. Apa yang lagi lu baca? The Goodbye Cat. Oh The Goodbye Cat. Oke. Buku kucing tapi pas dibaca setengah mikir kehidupan juga ya. Ngomong-ngomong soal kucing, gue jadi kepikiran loh. Gue mau nerapin ajarannya Nixon. Sambil baca buku itu yang judulnya Meow itu, yang isinya meow. Ini santai banget itu hidupnya. Iya. Meow. Oke. Iya. Kita mulai dengan buku yang lanjut ke buku yang ketiga. Oke. Ya, silakan ya. Ini bukunya Haemin Sunim, When Things Don't Go Your Way. Ini kayak buku ketiga yang ku baca. Ini udah terjemahan atau masih Inggris? Ini yang masih bahasa Inggris. Ini yang aku punyanya bahasa Inggris. Tapi awalnya bukan baca buku yang ini. Awalnya suka baca bukunya yang The Things That You Can See Only When You Slow Down. Okay. Nah terus waktu itu ini pas bukunya ini, ada lagi buku barunya dia gitu, yang When Things Don't Go Your Way. Oke. Aku punyanya bahasa Inggris, tapi udah diterjemahin kok. Ada yang udah diterjemahin sama KPG. Ya penerbit pop KPG kalau nggak salah itunya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Nah dan lagi kenapa ya kan ada International of Bestsellernya The Things You Can See itu kan. Sebenarnya menarik karena ini kan pemahaman kita, ini kan dari tokoh agama ya bisa aku bilang. Betul.
Dia Dia pernah adalah ke Indonesia, iya. ya. Dan waktu itu aku pengen banget ke sana dan nggak ketemu gara-gara mau pergi ke luar kota. Ya Ya. sedih banget. Tapi pernah ketemu yang online. Oh, online pernah ketemu. Online pernah. Jadi apa yang membuat ini menarik? Karena kan mungkin ini dia ngomongin soal for difficult times. Jadi Zen wisdom, jadi kebijakan Zen Zen, untuk masa-masa sulit. masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Kalau ini kan tadi berat banget yang pertama ya. Yes. Kalau ini kan dia lebih kata-kata hangat. Ya. Oke. Terus dia bilang kayak lebih nggak yang mandang hidup seabsurd tadi gitu kan. Kata-kata yang dalam Gitu. Tapi dia bilang, aku tahu kok kamu tuh sendirian di dalam masa-masa sulit itu. Tapi sebenarnya kamu nggak sesendirian itu, karena ada semangat dalam hidup kamu yang pengen kamu itu nggak nyerah. Kan kayak kayak ini ya salah satu kutipannya kayak we make peace with it and we can understand it. Kayak ternyata biasanya orang-orang kan selalu menganggap kayak tadi kan, ini hidup susah terus banyak ngeluhnya. Terus kita nganggap orang itu kayak dia mau nyerah banget nih gitu kan. Sedangkan dia mengizinkan nggak apa-apa, cerita aja. Masa-masa sulit kamu apa? Karena mungkin ketika kamu nggak punya wadah buat cerita itu, akhirnya kamu ngerasa kamu tersiksa sendiri. Padahal sebenarnya manusia lain mungkin, dia bilang kayak, aku pun mungkin ngerasain itu, kondisi yang susah. Zen itu kan kayak jadinya kondisi ketenangan gitu ya. Ketenangan. Kamu mau tenang kan? Tapi ketenangan itu bisa kamu dapetin kalau kamu bisa berdamai dengan kondisi susahnya. Gimana caranya? Itu susah banget, kayak apa sih ini? So intinya sebenarnya dia ngajarin kita untuk Wisdom. gimana. Oke, gue sih mau mencoba lu menjawab pertanyaan itu dari judulnya. When things don't go your way, so what should we do? Kita berserah diri aja. Sorry, gue mau potong sebentar ya. Ya, lu kayaknya harus punya podcast deh. Ngomongin Ngebahas soal kehidupan. Itu kan teman-teman sekarang di kalangan Gen Z itu kan lagi suka banget. Gue nggak tahu ya kenapa ya teman-teman anak-anak muda sekarang itu sangat apa ya gue bilangnya ya, sangat pemikir, sangat memikirkan. karena kita terlalu banyak pilihan. Kenapa maksudnya kenapa terlalu banyak pilihan? Kan bingung mau yang mana yang terbaik. Terus kita punya beban standar yang cukup banyak lah gitu dari orang tua. Misalnya kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, kamu harus ini di dalam jangka waktu sekian. Misalnya dalam jangka waktu setahun kamu harus punya ini itu segala macam. Terus kita mikir, gak make sense sih gitu. Punya tabungan sekian, harus menghidupi keluarga, tiba-tiba kok berat ya gitu. Nah di dalam situasi itu akhirnya banyak anak muda sih jadi mikir, ini nggak beres nih gitu sebenarnya. Oke. Ngelawan nih. Nah tapi kan kayak kita kalau nyampein dengan cara kayak tadi, lawan nih anak muda nih satu. Terus aku mikir gimana caranya menyampaikan keluh kesah itu tapi orang bisa mendengarkan keluh kesah itu dan merasakan itu menderita. Dan itu kita harus stop gitu. Akhirnya cari cara gimana cara nyampein ceritanya. Nah dari Haemin Sunim ini aku belajar kayak dia bisa menjelaskan situasi yang gak mau orang ceritain, tapi reflektif kan, ngajakin orang lain berpikir sehingga orang lain itu merasakan penderitaan itu. Oh wow. Haemin Sunim caranya kan bijaksana banget ya, kayak ngasih tahu. Ngomongnya tuh yang typical soft spoken ya kalau orang-orang bilang kan waktu itu denger kelasnya dia gitu. Waktu dia ngejelasin buku ini. Jadi aku ikut sesi diskusinya buku ini. Karena penasaran gitu kenapa dia menuliskan itu. Setelah dia pokoknya intinya kita nggak bisa memberikan rasa kasih sayang, rasa welas asih lah gitu. Karena di kondisi susah itu kita nggak bisa cara nempatinnya gimana, kayak nggak etis gitu kan. Kadang kan suka kita bilang, kita mau merangkul seseorang yang kondisinya lagi terpuruk,
kayaknya nggak etis buat dibantuin. Kayak kita membiarkan gimana cara kita berusaha untuk berempati sama orang yang lagi ngalamin kesulitan gitu. Dia kan ngasih tahu nih. Kamu bayangin deh di posisi itu nggak enak. Kamu bayangin gimana caranya kamu keluar dari situasi kayak gitu. Kan dia ngajakin kita mikir. Akhirnya terpengaruh si pemikirannya dia ini. Tapi nyampeinnya nggak ngegas gitu. Nyampeinnya slow aja, nyantai aja. Akhirnya kan kayak merenungi hidup. Kok bisa sih akhirnya dia punya pilihan. Gak apa-apa, itu hal kondisi yang harus kita terima. Gak mungkin lah gitu kan. Kok gak bisa dong gue diginiin gitu kan. Gue gak mau nih ada kondisi yang kayak gini. Sedangkan dia bilang, terima aja dulu. Saran yang kayak pasrah gitu kan. Tapi gak pasrah. Bener. Apaan nih orang mau nyerah gitu. Tapi dia bilang, kamu terima dan kamu bisa merasakan ketenangan setelah kamu bisa bilang, aku gak apa-apa di kondisi kayak gitu. Itu susah banget berpasrah gitu. Kan kita suka mempertanyakan kenapa gitu kan. Tapi gak apa-apa, coba deh. Ya udah, aku situasi aku susah. Dan mungkin orang lain juga ngalamin hal yang sama. Teman-teman, gue mau jujur nih. Lu kan masuk dalam kategori generasi Gen Z sebenarnya. Lu Gen Z banget ya. Dan Gen Z itu ada orang tuanya adalah generasi gua. Dan gue sebagai orang tua dari anak-anak Gen Z, gue tuh selalu bingung antara bersyukur atau takut. Bersyukur karena apa? Alia bisa loh. Dalam usia dia sekarang dia udah ngomongin hal-hal yang seperti ini tentang kehidupan, tentang ketenangan segala macam gitu ya. Sementara waktu gue seumur dia mungkin gue udah gue lebih banyak main, gue udah segala macam gitu. Nggak ada kayak hidupnya itu nggak pernah dilanda kekhawatiran, walaupun pasti ada lah ya. Itu takutnya what have I done? Gue sudah melahirkan generasi begini, what have I done gitu loh. Tapi gue sih melihatnya dari sisi yang sangat positif. Gue seneng gitu. Bahwa ternyata generasi yang katanya paling santai-santai aja dia paling banyak mikirnya. Dan karena kayak ini kedepannya nggak bisa nih kita ubah gimana caranya bisa bikin kondisinya nggak toksikan gitu. Exactly. Tapi kan kayak kita protes-protes gini dibilang apa? Dan lawan nih. Dan gue sebagai orang tua anak-anak Gen Z, mewakili orang tua anak Gen Z, gue akan bilang kalian akan baik-baik aja kok. Karena sebenarnya kita juga memikirkan kayak aku kayak nggak bisa. Kayak misalnya kan waktu itu aku ngeliatin kenapa akhirnya baca buku kayak gini kan. Aku juga orang tua aku kan generasi X ya gitu kan. Yes, that's me. Ya betul. Terus melihat oh ya cara hidupnya orang tua kita tuh beda. Dan aku tidak bisa memaksakan dengan cara ekspektasiku. Dan aku harus menerima kondisi kayak gitu gimana caranya. Kan itu kayak ini kan luka pertama, emosi dan gitu-gitulah kalau tahu orang-orang. Akhirnya aku baca buku ini dan berpikir kayak iya sih, kalaupun kita maksain dia pun berpikir dengan cara Gen Z pasti akan susah sekali. Gak bakal masuk, gak relate gitu kan. Karena objektif kita berbeda, tujuan hidup kita berbeda, cara pandangnya beda juga. Terus akhirnya kita berdebat lah gara-gara itu kan, gara-gara gak sama. Padahal sebetulnya ya gak perlu sampai segitu-segitu amat ya. Kan gitu ya harusnya. Nah makanya bilang, makanya si Haemin Sunim tuh kayak bilang kondisi susah yang kayak gitu kamu tuh jadi tahu gitu loh cara pandang orang beda dengan kamu dan ya udah nggak usah dipaksain sama, biarin aja udah kayak gitu. Oke. Teman-teman masih ada satu segmen lagi tapi kita break sebentar. Saya mau narik napas sama mau mikir dulu sebentar ya. Gue harus minum bergelas-gelas air untuk menenangkan diri dulu gitu loh. Terdamparnya jadi mikir banget nih. Ya emang dah. Gue salah ngundang tamu. Kok dia gak santai. Tapi menarik gitu loh. Karena gue selalu tertarik dengan generasi anak-anak gue.
apa yang ada di pikiran mereka, cara pandang mereka dengan hidup. Dan gue udah bertemu dengan beberapa orang, terakhir di Terdampar gue ngobrol dengan narasumber di Surabaya juga begitu. Oh ya. Gen Z juga, pola pikirnya juga begitu segala macam. So oke, gue sudah membesarkan generasi ini dengan baik. Ya, kalian para teman-teman Gen X, waktunya kita santai dulu. Yuk kita tai chian bareng yuk di taman yuk. Karena kita tenang bahwa mereka akan tenang-tenang aja hidupnya. Nah, ngomong-ngomong soal buku lo tadi, karena kan selalu terakhir malah tentang Zen. Gue mau rekomendasi satu buku yang populer di zaman bapak dulu waktu masih muda. Apa tuh? The Tao of Pooh. Lo harus baca. Lo cari bukunya ya. Oke. The Tao of Pooh. Jadi dia Itu tentang mengajarkan prinsip Tao, keseimbangan tahu, hidup iya. dari sudut pandang tokoh beruang Pooh. Oh, menarik sih. Populer banget tuh di zaman gue. Oh iya. Populer banget. Iya, tahu itu. Jadi sebenarnya bukan Gen Z aja yang udah mikirin hidup. Dulu ada banyak buku-buku yang mikirin tentang hidup kayak Chicken Soup for the Soul. Oh iya, Chicken Soup kan? ya. Itu kan besar di area-area gue. Kemudian juga kalau yang Muslim tuh ada Latanza. Iya. Latanza ya? Latahzan. Kemudian ada The Tao of Pooh gitu ya. Jadi banyak. Mungkin untuk mengimbangi generasi-generasi Yamin Sunim. Tapi gue rasa menarik deh. Gue gak tahu bukunya masih ada, tapi di Kindle masih ada, di Amazon masih ada, dan bahkan ketika gue cari di marketplace yang second handnya masih ada. The Tao of Pooh. Kalau orang di temen gue bacanya The Tao of Pooh. Anyway, whatever. Oke. Kita masuk ke segmen terakhir, yaitu ngomongin soal lagu. Ya. Tapi sebelumnya gue cuma mau nanya gini. Dulu kayaknya dari buku-buku lu itu kayaknya lu udah banyak ya tentang bagaimana sih menghadapi kehidupan, bagaimana sih. Iya, kayak suatu banget. Iya kan, no, gue gak bilang lu suatu, aku bilang lu old soul. Old soul, iya. Tentang bagaimana sih tetap nyantai dalam hidup, tapi juga lu mencari makna segala macem. Pertanyaan gue sekarang gini, lu pribadi, apa sih yang ingin lu capai ke depannya nanti? Banyak sih. How do you consider an achievement? Keberhasilan tuh kayak apa sih lu melihatnya? Keberhasilannya kalau sudah bisa menuntaskan satu hari itu aja. Pendek banget ininya. Tapi kenapa ya jadinya bukan kayak kok standarnya harus kayak gitu. Dan sebenarnya bisa berpikir tenang, tidur tenang aja gak mikir tuh adalah achievement sih. Lu gak mikir ke depannya? Mikir, tapi kayak jangka panjangnya aku pikirkan, tapi juga harus aku terima kalau itu nggak kecapai. Bukan realistis ya, tapi kayak misalnya di literasi gitu kan, pengennya bisa dong jadi stakeholder penting di dalam si literasi itu gitu. Itu goals ininya kan, yang sangat ambisiusnya gitu. Tapi apakah bagaimana caranya aku ke sana? Kan aku harus berpikir yang dengan tenang. Bisa menyusun strategi dengan tenang, gimana caranya? Apa aku tuh nganggep kayak step-step kecil yang aku lakukan sekarang itu adalah bekal buat sampai ke si goals besar itu. Tapi apakah lu tipe orang yang membuat rencana yang sangat fix dalam hidup? Gue harus begini, habis itu gue harus sampai ke sini, habis sampai ke sini harus sampai ke sini, gitu loh. Atau ya udahlah. Sebenarnya nggak yang ya udahlah juga. Lebih suka ada planningnya. Tapi menurutku naruh planningnya itu ke perubahan sikap gitu. Oke, karena kan mungkin itu meningkatkan kualitas diri, berarti bisa masuk dong ke tahapan dan lingkungan yang mungkin lebih settle gitu secara emosi. Tadi mikirnya kayak literasi itu kan berarti butuh semacam ada sosok yang mungkin bisa lebih wise gitu, karena dalam kepalaku gitulah. Takutnya kan kayak jadi star syndrome gitu loh. Jadi petantang 90.000 follower. Iya. Lu udah gak merasa star syndrome? Harusnya lu udah merasa dong sekarang. Aku nganggepnya ya biasa-biasa aja. Biasa aja gitu ya. Kayak apa yang mau kalau orang kan ada yang kayak ngelihatnya tuh sungkan, kayak aduh nggak enak nih ngomong sama ini. Santai aja sama gue. Kayak masih happy aja. Gue juga biasa-biasa aja gitu kan ngomongnya. Kan ngomongnya kayak itu aku anggap itu achievement gitu, tapi
tetap balik lagi dengan buku-buku ini menjaga tetap rendah hati. Di dunia literasi, di dunia perbukuan, apa yang masih belum lu capai? Dan gue pengen banget nih begini nih di dunia perbukuan. Iya, menjadi pembuat kebijakannya ya. Pengen. Belum lah ya. Itu kayak tahapan kayak aku pengen gimana ya caranya mengubah struktur-struktur yang fokusnya gitu ke situ. Tapi kan di dalam apa sih yang udah dikerjakan di dalam literasi ini, ngobrol-ngobrol apa itu kan berarti tahapan yang udah ngobrol aja. Tapi bukan aku yang ngambil keputusannya, dan orang mendengarkan itu aja udah, oh ini cukup membantu gitu. Oke. Pengennya kan selain, maksudnya kan udah nih sharing-sharingnya terus bisa bermanfaat kan, ya udah achieve itu. Tapi apa yang besarnya gitu. Sedangkan Kebijakannya. iya, aku kuliah kan sosiologi kebijakannya. Jadi kayak ngelihatnya gara-gara si studi itu ternyata membuat regulasi dan lain-lain, bikin program apa gitu, itu bisa ngebantu banyak orang. Berdampak tuh ke orang lain. Kalau kita salah, gak melihat secara holistik gitu, kok ada ya konflik gitu kan mikir ya kebijakan ini kenapa bisa begini, kenapa begitu gitu kan. Secara nama kebijakan harusnya dia bijak dong gitu kan. Walaupun tidak menyenangkan semua orang. Oke. Dunia perbukuan Indonesia ini menurut lo, Iya, dalam jangka panjang apa sih inti masalahnya? complicated sih, tapi kalau ngelihat yang sekarang gitu dan kedepannya kalau itu enggak ininya awareness ke menjaga pengetahuannya tuh kurang banget. Lu kan pernah diobrolin diliput di Tempo juga gara-gara Bookstagram ya. Terus juga Tempo sempat ngeluarin tentang Gen Z gitu. Gen Z. Nah, itu potensinya akhirnya cara baca yang menyenangkan itu akhirnya dipromosiin di literasi kan. Di media sosial gitu. Justru generasi lu yang sekarang membangkitkan kembali. Iya, kayak Bang Bener. Wajar gak sih gini? Banyak tuh milenial sama Gen Z kan kebanyakan. Iya. Wajar gak sih ketika orang mulai tertarik membaca awalnya karena tren? Karena wajar sih. Karena sekarang gue ngeliatnya kecenderungannya begitu. Kan dia taunya dari buku yang disuguhkan di media sosial itu yang diomongin. Jadi taunya dari situ kan taunya. FOMO itu kan berarti dia penasaran ya. Gitu. Dia kepo ya, pengen ngobrolin buku. Jadi gitu. FOMO itu penasaran, bukan sekedar mau ikut tren gitu. Gimananya? Selain meminta lu untuk terdampar, gue sekarang boleh dong kita berhayal ya. Yeah. Gue sekarang mau menempatkan lu pada posisinya Pak Prabowo. Lu sekarang jadi presiden. Untuk beberapa detik ke depan gue jadiin lu presiden Republik Indonesia. Waduh. Dan gue minta kasih gue quick fix untuk memperbaiki dunia literasi Indonesia. Gue mau bikin satu perpustakaan Cikini ke semua daerah. Lu menjadikan perpus Cikini sebagai role model untuk ke semua daerah. Ke semua daerah. Dan bentuk pelayanannya semua dirombak dulu. Kenapa justru lu fokusnya di perpustakaan? Kenapa bukan kalau gue jadi Prabowo, gue presiden dalam mungkin cuma beberapa detik ke depan gue minta ubah itu aturan perbukuan misalnya seperti itu, atau gratisin sebuku untuk seluruh rakyat, bukan cuma makan siang doang gitu misalnya. Karena gini, kalau cuma ngasih buku gratis, sekarang kan banyak, ada beberapa, tapi ngelihatnya orang tidak memandang buku itu sebagai tempat yang tempat berpikir dan lain-lain, karena dia dapatinnya kan mudah. Dan gak sesuai minat juga kan dapatnya. Tapi rumahnya buku kan di sana. Yes, benar. Rumahnya buku di mana, guys? Perpus. Jadi lu akan bikin itu di setiap provinsi kalau perlu, di setiap daerah, setiap kabupaten kalau perlu ya. Di fix semua yang diubah tampilannya. Jadi kenapa demikian? Karena ngelihat orang pasti mencari buku di sana gitu. Betul. Selain toko buku nggak belinya gitu lah. Iya. Aksesnya dari sana dulu. Kan kita ngomongin akses kan gitu sekarang. Bukunya gratis kan di perpus itu. Boleh pinjem, boleh baca. Punya pengenalan kebiasaan baca kan dari sana gitu. Kenapa itu yang di fix dulu? Karena mikir kayak orang itu butuh tempat untuk ngobrolin buku yang nyaman di mana. Kalau nggak ada rumahnya,
infrastrukturnya nggak ada. Apa yang mau diomongin? Dan sebenarnya ketika misalnya ya rumahnya dibikin ada festivalnya, terus rumahnya kita datengin yuk penulis-penulis ini ke rumah-rumah di semua ini kita kunjungin. Terus orang-orang lain gitu juga kan kita mau wisata literasi kan tadinya. Yes. Itu apa ikonnya gitu. Icon. Jadi purpose itu jadi tempat yang familiar buat masyarakat ya, buat tempat nongkrong, Kan buat ruang ketiga gitu kan. beraktivitas gitu ya. kan nama ininya. Buat aktivitas, bukan cuman dia beraktivitas, lingkungannya buku gitu, adalah rasa kepengen untuk kayaknya pengen baca ya. Kan pengenalannya bisa dari sana. Kalau tempatnya di sekolah nggak ada, di universitas juga nggak gimana, atau misalnya orang nggak bisa baca buku dan beli, ya kan dia harus lari ke sana. Jadi tempat wisata gitu. Kalau nganggep Dan ini. gue ngebayangin ketika semua daerah dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 punya perpustakaan model-model Cikini yang bagus segala macam, industri buku juga terbantu kan karena orang jadi beli buku, ya kan? Akhirnya kan itu kebangun Yes, kan. yes, Tapi yes. tempatnya dulu yang diubah. Kenapa ngeliat kayak nyebutnya Cikini gitu kan? Pertama ketika melihat orang-orang, ini teman-temanku ya dari luar kota, terus nanya, Al ini perpustakaan ini di mana lokasinya? Aku mau ke sana. Ngide banget gitu. Maksudnya dia datang mendarat nih dari luar kota ke Jakarta. Itu orang kan ke hotel kemana? Enggak, langsung ke sana gitu. Langsung ke perpustakaan. Kan bukannya kayak suka ini pengen lihat kan gitu. Orang yang mungkin suka baca ataupun kalaupun nggak suka-suka banget, terus ada punya temen yang suka buku, terus ngeliat tempat itu estetik kan. Itu tempat di mana ya? Kayak aku kan punya, misalnya orang tua aku nggak terlalu suka baca gitu. Tapi aku pernah ngajakin, mau nggak ke sana? Kita lihat tempat estetik itu bisa foto. Mau lah foto tuh, nggak tuh di perpustakaan. Tayangku, aku ngeliatnya jadi potensi. Nih ya kan, kita suka bingung ya. Ini kota Jakarta ini tempat wisata tuh apa? Itu purpose. Masuk list buat orang wisata ke Jakarta. Kayaknya kalau ke Jakarta nggak ke sana tuh kayak aneh gitu. Kayaknya nggak. Lu belum ke Jakarta ada gitu ya. Ikonnya itu. Nah makanya nyambung dengan obrolan si wisata literasi kita tadi. Itu bisa jadi ikon kan. Kan kita pengen oleh-olehnya tuh buku gitu. Iya. Tempatnya dulu dirombak. Iya. Baru kita bilang, oh kita baru bisa mikirin gimana caranya meramaikan perpusnya. Berarti kan artinya kita bikin budaya baca yang baru di tempat yang keren gitu. Gue minta tolong ya teman-teman lo yang nonton ini, lu kasih komen dong ide-ide Alia ini gimana sih? Lu setuju nggak sih seperti ini? Gitu ya. Siapa tahu ada pembuat kebijakan yang akan melihat ini. Tolong gitu. ya itu diperhatiin, bisa jadi ikon wisata loh ini. Ikon wisata, perpustakaan tuh ikon wisata. Ikon wisata. Lu bisa banyak cerita tentang sebuah daerah dari perpustakaannya misalnya. Perpustakaan Perpustakaannya. Rumpius itu contohnya satu ya. Iya, itu dia bisa menceritakan Maluku, perubahan-perubahan di Maluku dari perpustakaan doang. Mungkin kita kan juga akan mikir, oh bisa dari buku. Kan dia ceritain kan, oh ini dulu tuh kayak gini. Kan kita jadi nyimak ya. Terus habis itu kita ngeliat tempatnya itu, jadi kayak punya makna lain gitu loh. Yes, Oh ternyata tempatnya sebagus itu dan punya nilai tersendiri dan kenapa harus dijaga. Gue ada satu hal dulu sebelum kita ngobrolin soal lagu ya sebagai pamungkas ya. Lu tadi sempat nyebut orang tua lu. Orang tua lu bukan penyuka bacaan ya? Enggak terlalu. Jadi lu dapat kebiasaan membaca itu dari mana? Nah, jadi tuh sebenarnya papa tuh bukan pembaca. Dia nggak suka baca. Paling kalau pun koran cuman ngeliat berita, tapi itu pun juga buat isi TTS gitu-gitu loh. Sorry. Ini bener, ini kayak gue dengan relasi gue dengan orang tua gue. Kayak gitu kan. Bokap gue baca koran, nyokap gue pasti rebut nyari TTS-nya gitu loh. Iya. Terus mamaku tuh sebenarnya bukan orang yang suka baca buku banget. Dia cuman suka baca majalah. Oke. Terus aku tuh diceritain lah gimana cara
kenapa akhirnya aku dibeliin buku gitu loh. Dan mereka gak marah. Lu tetap dipasok dengan buku oleh orang tua lo? Iya, dan aku juga akhirnya pengen tahu lah kan. Dulu kan memori masa kecil kan mungkin gak sebagus itu lah gitu. Iya. Akhirnya nanya lah gitu, awalnya kenapa sih gitu boleh dibeliin buku gitu kan. Terus jawabannya tuh ini, kayak ceritanya, ya karena kamu tuh udah suka baca, kita kayak ngeliatnya suka sama buku gitu. Aku tuh dibawa ke toko buku gitu kan dulu. Nah aku tuh udah tertarik sama gambar di bukunya. Jadi orang tua lo ngeliat, ini kayaknya anakku suka deh anakku kayaknya. suka baca nih, kayaknya beda nih dari kita nih. Kita bukan pembaca. Kita bukan pembaca dia, bukan yang itu. Nah aku tuh punya figur pembaca itu omku malah. Oh, dia segila baca. Iya, buku di rumahnya tuh banyak banget. Terus kalau dia ngasih kado aku tuh buku, ngajak ke toko buku. Terus Wah, kayak orang tua dengerin, hadiahin anak buku. Anaknya buku gitu. Kan dulu kan pengennya anak kan dikasih gadget atau apa gitu kan. Terus biar enggak gadget mulu, kan udah waktu itu kan kayak Game Boy gitu-gitu loh, betul, PS gitu betul. kan. Terus supaya anak kita enggak yang hiburannya ke sana, kita kasih lah dia kayak misalnya bacanya tuh buku. Nah, yang lebih lucunya lagi kan, aku baru menyadari kayaknya mungkin baca non fiksi itu kan sekarang ini. Oh gitu. Jadi sebenarnya dari kecil udah suka non fiksi malah. Oh dari. Terus Wait, dulu. Minta maaf banget kalau gue potong di sini. Lu dari kecil suka baca non fiksi apaan ya? ensiklopedia. Ensiklopedia. Iya. Buku telepon nggak? Buku telepon? Enggak. Ensiklopedia. Karena ngeliat gambarnya aja. I see. Ngeliat visualnya tuh bagus. Terus kayak kan aku tuh suka Mickey Mouse, ya kan. Terus kan banyak ya buku-buku ensiklopedia tuh gambarnya itu gitu kan. Tapi kan nggak ngerti kan waktu itu ininya gimana ya baca itu gitu. Terus akhirnya aku juga tanya gitu, apakah dulu orang tua aku yang maksa aku tuh untuk belajar baca? Enggak, kamu pengen bisa baca lah, punya kesadaran diri banget gak tuh dari ininya. Mungkin karena lu kepo kali. Karena kan kepo, nanya mulu gitu. Jadi kayak banyak apa sih namanya? Jadi lu bilang, gue harus bisa nih baca nih. Gue harus bisa baca tapi gak merepotkan mama yang lagi masak gitu. Iya, gak minta dibacain lah istilahnya. Gak minta dibacain gitu. Awalnya dibacain cerita-cerita gitu kan seru, kayak petualangan gitu. Awalnya kan dongeng gitu kan. Tapi ada lagi yang beneran. Aku lebih suka itu beneran, bukan lu hayalan. gak suka yang dongeng, bukan yang hayalan. Iya, kayak gak masuk ini nih gitu. Jadi tapi kayak cerita-cerita gadis korek api segala macam tuh gak masuk. Kayaknya gak terlalu. Lu mau yang beneran gitu lah pokoknya lah ya. Nah waktu itu kayak ketemu lah buku Atlas gitu loh. Cerita Atlas. Atlas dunia yang ada cerita-cerita dari negara-negara itu. Iya. Ya kan. Misalnya negara Eropa gitu. Lu masih SD pikir juga udah kayak, wah pengen nih ke Eropa karena ininya gitu kan. Akhirnya sebagai orang tuh mungkin disupport dong karena sukanya genre bukunya tuh begitu. Akhirnya lu dipasok non fiksi terus. Kayak ensiklopedia, terus yang gambar, terus sejarah pengetahuan, terus tokoh-tokoh penemu. Apa itu menarik untuk anak-anak? Tapi aku nggak tahu ya, aku tuh suka aja belajar dari sosok-sosok penemu yang kok bisa sih ada orang bikin lampu gitu. Gokil. Gue masih pengen gali tapi ya kena waktu juga ya. Kita langsung masuk ke lagu deh. Jadi teman-teman sedikit latar belakang kenapa ada lagu di sini. Karena Terdampar ini adalah tribute gue ke salah satu acara radio dan podcast favorit gue di Inggris. Oh ya? Yang judulnya Desert Island Disc, di mana mereka mengundang orang-orang terkenal, tamu-tamu, diminta bawa 8 lagu untuk diceritakan. Persis seperti kita di sini, cuma bedanya kalau di sini buku yang diceritakan. Iya. Tapi sebagai tribute, gue sisain satu lagu. Lagu apa? Judulnya Hidup Ini Indah, Telinga Dewa. Kan ini kan judul lagu tadinya, aku taunya. Terus ada judul buku. Hidup Ini Indah. Siapa sih? Ada lagunya Dewa.
Oh, Dewa, oke. Dewa 19. Hidup ini indah. Nyambung ini juga tetap aja ke buku. Aku awalnya juga nggak tahu buku itu, taunya kan ada hidup adalah perjuangan kan. Yes, ya, Nah, ya, aku ya. sukanya kayak gitu, bukan lagu-lagu cinta-cintanya Dewa juga ya. Nggak mau ini ya. Sebenarnya kan karena orang tua dan pendengarnya Dewa, terus aku mendengarkanlah lagu-lagu. Bokap nyokap lu bala Dewa. Sementara gue lebih selengker, bokap lu bala Dewa. Iya, Terus. Kita nggak terus waktu itu pernah lah gitu kan. Aku nggak tahu juga judulnya itu. Ini lagunya enak, lebih slow gitu kan. Kayak terus aku ngeliat video klipnya kan gitu. Oh iya sih kan kayak sepedahan gitu-gitu kan. Iya. Kayak slow banget lagunya gitu. Oh ternyata bagus ya gitu. Merenungi hidup tapi tekan biasanya nggak pernah kepikiran yang oh ternyata liriknya juga cukup mencerminkan si pemaknaan tentang hidup gitu. Kok tiba-tiba tetap aja lagunya sesuai mood buku ini. Sama tuh. Alia Putri, terima kasih banyak. Gue pengen banyak pengen lebih lama sebenarnya menggali isi kepala. Karena kelihatannya menarik, tetapi sampai di sini aja udah menarik banget dan mudah-mudahan teman-teman semua suka. Dan silakan loh ditunggu komen-komennya, mau nyapa Mbak Alia, Mbak bacaan Alia, atau misalnya mau kasih masukan tentang Mbak buku yang ini kayaknya menarik, habis itu baca ini deh, atau ada ide-ide lain. Karena apa? Perbincangan tentang buku tuh harus terus berlanjut. Betul. Mau dengan gaya serius, mau dengan gaya cowawaan kayak di Kepo Buku, tetap harus berlanjut. Dan ada referensi-referensi yang bisa kita bawa. Thank you ya, Alia. Oke, thank you ya. Sukses. Oke, Thank makasih. you.